Tuhan, Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mulai dengan Mazmur 46. Tolong ditayangkan, ini untuk pemimpin buduan dari Bani Korah. Dan sesudah saya mengucapkan dengan lagu Alamot nyanyian, sama-sama kita baca kalimat selanjutnya yang bunyinya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, ini dari Bani Korah, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita, sama-sama 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami kesesakan. Ya, saya tidak pernah membuat janji atau menyampaikan firman Tuhan bahwa kalau saudara ikut Tuhan semuanya mulus-mulus tidak ada tantangan. Tidak, saudara ya. Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan aman, tidak ada masalah. Tidak. Dan pemazmur menulis, ada waktu kesesakan, tapi Tuhan kita ahli dalam memberikan perlindungan. Saudara-saudara, tadi malam kita punya laptop dicuri di ruangan ini. Dan hampir hilang Matius Markus saya waktu dengar hal ini. Tapi saya ingat saya mau bicara Mazmur 46. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mungkin ada orang yang lebih memerlukan. Saya percaya Tuhan kita tetap luar biasa. Dan terima kasih buat tim multimedia yang gerak cepat, langsung ada yang ke rumah ambil laptop, setting cepat-cepat sudah, makanya agak sedikit kacau penampilan karena kita baru pinjam laptop ini saudara-saudara ya. Dan saya percaya dalam minggu ini sudah ada laptop yang lebih baik lagi untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Karena setiap kali ada persoalan yang kita fokus kepada Tuhan, bukan ini orang-orang ini siapa ini loh. Saudara-saudara ya, saya mau berkata buat saudara bahwa kesesakan itu pasti ada, tetapi Tuhan ahli dalam berikan perlindungan ya. C, tetap C ya. Sudah kan tahu lagunya kan? Ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, coba yang paling ujung sini. Sangat terbukti. Yang di sini sangat terbukti. Sangat terbukti. Paling puji yang sangat terbukti. Sangat terbukti. Sama-sama. Sangat terbukti. Jangan lupa yang di sini. Sangat terbukti. Coba. Sangat terbukti. Ujung gak lupa? Sangat terbukti. Yang ini yang biasa. Kaulah Tuhan penolongku, sangat terbukti. Kau tolongku waktu ku susah, sangat terbukti. Sangat terbukti. Waktu ku sakit kau sembuhkanku, sangat terbukti. waktu ku hilang kau temukanku, sangat terbukti. Wah, jadi konser kita hari ini saudara-saudara ya, luar biasa karena ini firman Tuhan. Jadi, ikut beat saya ya, nanti saya ikut terlalu cepat. Ya, ikut beat saya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika kita menyanyikan hal ini, kita sementara mempersilahkan Tuhan untuk melakukan perkara luar biasa. Ya, tadi malam ketika mendoakan salah satu keluarga yang punya masuk rumah baru, saudara, rumah mereka masih kosong. Lalu saya bilang, dengan iman, kau lihat begini di sini sofa, nanti di sini kulkas, nanti di sini meja. Sudah ucapkan dari sekarang, karena waktu kita mengucapkan Tuhan akan mengeksekusinya. Amin. Bisa bilang amin? Karena Yakub telah mengalami hal kesesakan berulang-ulang. Gajinya dipotong sebelum terima. Pamannya menyusahkan dia. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan yang hilang berlipat kali ganda. Sekalipun ku dicurangi sangat terbukti. Rupanya banyak yang dicurangi hari ini saudara-saudara ya. Tapi percayalah Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Jangan lupa sangat terbukti. Yang di sini saja, jangan lupa. Wih, mantap. Yang di sini saja. Sangat terbukti. Yang paling di sini. Sangat terbukti. Bersama-sama. Sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Masih banyak ini, kalau saya mau konser ini masih banyak saudara ya. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, ini lagu kedua lagi. Sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, yang kedua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lagi satu. Puji Tuhan. Yang satu itu yang pertama tadi ya. Oke, bilang satu. Satu tuh, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu, puji. Satu, puji Tuhan. Yang bikin kabur air. Itu satu itu dari mi. Mi, sol, re, mi, sol. Yang kedua, fa, la, mi, fa. Ah itu ya, oke. Satu, dua. Semua bilang satu, dua. Coba sekarang dua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dua. Temukan kasihmu. Oh, oh, oh. Di saat ku bernyanyi, puji Tuhan, ku bawa lagi. Dua. Puji Tuhan, puji damai yang sejati. Nah, stop dulu. Nah, ini haleluya. Semua bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Mantap ini paduan suara surga ini saudara. Nanti di surga semua kita dipilih jadi paduan suara nanti saudara ya. Haleluya. 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 Satu. Puji Tuhan. Jangan lupa satu. Oke. Ulang dari depan ya sama-sama. Singers nanti nyanyi baitnya. Dua, empat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ajarku berdiam, puji Tuhan, dekat di hatimu. Puji. Dua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu. Puji Tuhan, puji. Haleluya. Masih satu. Puji Tuhan, bawaku lagi. Puji Tuhan. Dua. Puji Tuhan, puji damai yang sejati. Sama-sama haleluya dari la. Oh. Haleluya. Satu. Puji Tuhan, puji. Haleluya. Dua, hidup puji Tuhan, puji. Satu, puji Tuhan, puji. Dua, puji Tuhan, puji. Satu, puji Tuhan. Dua, puji Tuhan, puji. Menceritakan kasih-Mu, puji Tuhan. Dua, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih tim musik yang luar biasa, singers. Nanti tong khotbah sudah ya. Tong konser terus ini sudah. Puji Tuhan. Thank you. Tuhan luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan pagi hari ini biar saudara ingat. Sebentar kalau berita muncul. $19.000. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya punya nilai uang yang saya kumpul selama ini jadi berkurang setengah. Puji, kenapa? Inflasi kan? Ya kan? So kumpul susah-susah, nilainya jadi setengah. Puji Tuhan, puji. Tiba-tiba suami balas yang kedua. Puji Tuhan. Oh, pica-pica itu saudara-saudara ya. Di keluarga kita ada hadirat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Jadi saudara-saudara, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa sebagai penolong dalam kesakan Dia Tuhan yang sangat terbukti. Masing-masing pulang nyanyi dengan dia punya nadanya. Saya tadi kelompok 2 jadi saya punya sangat terbukti. Saya tadi kelompok 3 jadi saya pulang sangat terbukti. Gitu saudara ya. Ya biar ini mendarah daging di dalam kita. Sehingga kita bisa maju terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah saudara-saudara, saya ingin menyampaikan hari ini bagaimana kita bisa tidur dengan tenang. Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Walaupun di tengah-tengah resesi dan krisis. Ya, Paulus berkata ketika aku mendengar tentang imanmu aku bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus itu di jemaat di Kolose bukan jemaat yang hebat, yang kaya seperti Efesus. Ini kota kecil di pinggiran dan Paulus menulis sebuah surat yang luar biasa. Saudara, Efesus itu adalah kota besar, kota perdagangan dan saya sudah beberapa kali sampai di Efesus, itu kota yang sangat terkenal di zaman dulu saudara-saudara. Kemudian kalau Kolose itu, kalau di sini Jayapura ini Efesus, Kolose kira-kira di Genyem sana saudara, kira-kira seperti begitu. Dan dia kota yang tidak terlalu terkenal, tidak terlalu hebat, tapi Paulus berkata setiap kali aku mendengar akan imanmu. Nah kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga mulai, firman Tuhan berkata bahwa semua yang dikerjakan oleh Paulus akan menjadi pembicaraan kita hari ini, bahwa dia pertama berdoa. Saudara, waktu engkau mendengarkan tentang krisis, situasi, bahkan dunia sekarang lagi menilai kita, Indonesia bukan cuma terpuruk uangnya terhadap mata uang negara-negara besar seperti US dan negara-negara lain seperti Australia dan Singapura, tapi juga negara-negara kecil di Afrika. Ya, bahkan ada yang berkata begini, nilai kita sudah lebih rendah daripada negara-negara Nigeria di Afrika yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Kita anjlok hancur-hancuran, lalu orang mulai buat prediksi dan sebagainya. Dalam minggu ini akan menyentuh level 19.000. Kemudian BI sudah mulai mematok bahwa nilai tukar kita dipatok dengan harga 8 dan sebagainya. Semua orang menjadi takut, semua orang menjadi susah. Tetapi saya mau berkata buat saudara, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kami selalu mengucap syukur, semua bilang selalu. Selalu ini artinya mau ada situasi yang mengenakan, situasi yang tidak mengenakan, ada situasi yang buruk, situasi yang senang. Tadi kita sudah nyanyi, semua musim bisa berubah ya. Bahkan kita sering nyanyi, F coba. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Atau ada yang lain saudara-saudara, tetap juga musim berubah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi musim bisa berubah, tetapi kehadiran Tuhan tidak pernah berubah. Saudara rasa atau tidak rasa itu tidak penting, karena Dia yang berjanji setia. Jadi kalau saudara bilang saya rasa seperti Tuhan tidak ada, jangan percaya kau perasaan, percaya firman Tuhan. Sebab kita tidak berjalan berdasarkan apa yang kita rasa, tapi apa yang kita percayai. Amin. Rasa ini kadang-kadang bisa bikin kita hilang jejak. Saya sudah kasih contoh kan, kalau kau naik kapal semalam-malaman, turun di pelabuhan kan bisa melayang walaupun berjalan di tanah yang rata. Saya merasa melayang ini, itu kupu perasaan saja karena sepanjang malam diombang-ambingkan di tengah laut, makanya kau langsung jadi miring-miring. Nah, karena diombang-ambingkan dengan berita-berita di TV One dan Metro TV, makanya kau jadi puyeng-puyeng sedikit. Padahal kau lagi berjalan di tanah yang rata ini. Saudara-saudara, perasaan kita bukan kebenaran. Haleluya. Saya rasa macam ada benjolan di sini. Itu kupu perasaan saja. Tapi kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Sekali lagi, mari kita bangun hidup di atas penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan.
Ya, bukan di atas effort dan usaha kita. Silakan saudara minum jus, tidak ada yang larang. Silakan saudara hajar garlic, tidak ada yang larang. Tapi kita tidak membangun di atas jus dan garlic, saudara. Atau waktu kalau kayak sekarang di bawang merah lagi belum datang dari Surabaya, di pasar lagi kosong bawang merah, kau habis kalau kau hidup dibangun atas bawang merah, saudara-saudara ya. Tapi kita bangun di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Mau ada garlic kah, mau ada jus kah, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau saya makan garlic bukan supaya untuk sembuh, tapi karena sudah disembuhkan. Amin. Pasang mode ini ya. Jangan lupa mode-mode yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ini, just remind saudara ya. Ada mode pasrah. Mode pasrah itu pikiran mati, tindakan mati. Dua-dua off. Ada mode yang lebih tinggi sedikit namanya mode panik. Mode panik itu pikiran off, tindakan aktif. Sudah lihat kalau orang panik itu sibuk kiri kanan tapi tak tahu bikin apa. Saudara-saudara itu panik. Orang kalau panik bisa salah jalan, belok kiri jadi belok kanan itu panik. Ada mode yang lebih tinggi sedikit namanya mode dream. Mode dream itu pikiran kerja tindakan off. Seandainya. Dulu ada lagu seandainya itu mode dream. Andaikan aku jadi orang kaya. Ini mode dream saudara-saudara ya. Ini mode dream, saudara ya. Aduh seandainya aku bisa dapatkan dia. Stop dan kau pemimpi itu datang sama dia. Would you marry me? Gitu, langsung nyanyi saudara ya. Apakah kau mau menikahi aku? Langsung. Jangan cuma dream saja bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Kau terlalu banyak dream soalnya saudara ya. Mau dream. Dan mode yang ketiga adalah mode menanti-nantikan. Ini aktif dua-dua. Otak aktif, tindakan aktif. Mode dream itu sama seperti seorang ibu menantikan kelahiran bayi. Ya, dia pergi ke toko, beli pampers, beli troli dan sebagainya. Saudara-saudara, itu aktif. Sama seperti pacar menantikan jemputan. Oh saudara-saudara dia rias sana, colek sini, catok sana, catok sini saudara-saudara ya. Itu aktif. Nah sebegitulah kita menanti-nantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Bisa bilang amin? Bahkan di tengah kesesakan sekalipun saudara, dia sangat ahli dalam menolong kita. Sudah masih ingat Yakub? Tadi dalam doa saya, dibodohi, ditipu, Laban itu jenderal tipu. Yakub ini penipu, Tuhan asah dengan jenderal tipu. Makanya orang-orang yang sama frekuensinya selalu diketemukan Tuhan. Tukang sakit hati pasti akan bertemu dengan tukang sakit hati. Tukang tersinggung pasti diadu sama tukang tersinggung, saudara-saudara ya. Itu sebabnya yang namanya saling hanya terjadi kalau frekuensinya sama. Betul tidak? Marilah kita saling mengasihi. Itu cuma bisa terjadi kalau dua-dua frekuensi sama. Kalau saya mengasihi, sana benci, tidak mungkin terjadi. Ya toh? Kalau dong baku hajar, baku benci, baku pukul berarti frekuensi sama lagi baku benci. Jadi saling itu hanya terjadi kalau dua orang itu punya frekuensi sama. Ya, nah kalau kita punya frekuensi kebenaran, pasti kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Selama masih ada hari ini, saling memberkati, saling menguatkan. Nah, Paulus berkata, aku mengucap syukur karena mendengar imanmu. Saudara-saudara, iman ini dasar segala satu yang kita harapkan dan bukti yang dari kita tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani pasal 11. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak masuk hitungan. Sudah lihat ada Rahab di sana, ya, seorang perempuan sudah di Yeriho, ya, sudah lihat ada begitu banyak orang-orang. Gideon seorang yang minder, penakut, tapi mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka percaya kepada janji Tuhan, makanya dimulai dengan kata now. Di dalam Ibrani 11, now faith is, semua bilang now. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, iman pasti timbul. Dan sekarang ini, now faith is sekarang, bukan nanti. Saudara perkatakan sekarang, bukan nanti. Kalau anak saya janjikan, nanti papa pulang bawa Silver Queen. Saudara dia akan bilang hore, kapan horenya? Sekarang. Sudah ada Silver Queen? Belum. Sudah ada coklat? Belum. Tapi horenya kapan? Now, sekarang. Waktu Tuhan berjanji oleh bilur-bilur, aku sudah menyembuhkan engkau. Kapan aminnya? Now, hari ini. Sudah terjadi? Belum. Tapi now-nya sekarang. Now faith is. Lalu saudara, dia pun berani menceritakan kepada teman-temannya. Nanti sebentar siang, saya punya barang belum ada. Dia udah cerita. Makanya ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Selalu mengalami apa yang dia ceritakan. Makanya ketika kita menyanyi Tuhan besar, kita akan mengalami
mengalami kebesaran Tuhan. Saudara, Tuhan selalu mendorong kita, mengajak kita untuk melihat perbuatannya yang luar biasa. Satu ketika Tuhan ajak Abraham keluar dari kemahmu. Kemahnya mungkin cuma ukuran 3x3 atau 4x4, saudara ya. Nah, biasanya di mana kita berada itu kadang-kadang ruang gerak atau ruang pikir kita sempit. Tuhan bilang begini, keluar dari kemahmu dan lihat ke langit. Dari ukuran 3x3 atau 4x4, sekarang lihat yang tidak ada ukuran ini. Betapa besar, lihatlah bintang di langit ya. Ini gospel in the sky. Ya, saudara-saudara lihatlah bintang. Lalu saudara-saudara Abraham percaya. Di dalam Alkitab ditulis hitunglah. Padahal itu sebetulnya terjemahan asli ceritakanlah. Sama seperti langit menceritakan, itu bahasanya sama. Ya, itu bahasanya sama. Jadi saudara hitung lalu percaya. Apa hubungan hitung dengan percaya? Tapi Alkitab tulis cerita. Jadi Injil di langit. Tuhan sudah menaruh, sebelum itu, zaman itu belum ada Alkitab. Dan Tuhan bisa berkhotbah lewat langit yang luar biasa. Di mana dia, sudah tahu, di timur tengah itu kalau malam dia jernih saja. Setiap kali saya kalau naik unta pergi ke Gunung Sinai, sudah, itu langit bersih sekali. Kedipan pesawat yang ribuan mil saya itu bisa kelihatan, sudah ya. Itu bintang begitu cerah, rasi bintang begitu jelas sekali, bersih sekali. Jadi saudara lihat, kalau saudara pernah belajar tentang rasi bintang, dimulai dengan Virgo dan diakhiri dengan Leo. Itu cerita tentang gospel, cerita tentang Alkitab. Perempuan dengan seorang bayi, itu bicara tentang Kristus atau Yesus yang dilahirkan lewat perawan Maria. Dan Leo, Lion of Judah, singa dari Yehuda. Sudah bisa lihat semua, tapi itu diplesetin, itu menjadi horoskop. Lalu orang-orang mulai percaya, oh pantas saya suka baku gigi dan dia karena kedua Cancer dengan Virgo baku hajar terus, sudah. Padahal kita ini jadikan segambar dengan Tuhan. Kenapa kita rendahkan nilai kita sama seperti apa yang dikatakan oleh horoskop itu yang tidak punya basic Alkitab. Saya percaya firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Orang yang paling hancur sekalipun Tuhan sanggup rubah menjadi orang yang luar biasa. Saudara periksa daftar di Alkitab, semua orang-orang hancur, terlaku semua. Saudara periksa Alkitab, semua orang-orang yang tertolak, tidak punya nilai. Tapi ketemu Tuhan, Tuhan buat menjadi indah dan luar biasa. Saudara tahu perempuan Samaria yang punya 5 suami, dan itu pun bukan suaminya. Waktu ketemu Tuhan, dia menjadi seorang penginjil yang membawa satu Samaria datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergi ambil air saja, siang bolong di mana semua orang sudah di rumah. Karena dia sudah bosan dicibirin, sudah bosan dibicarakan orang. Pasti saya lagi dibicarakan orang. Kalau sensi itu saudara, cerita lain, pikir cerita dia, saudara-saudara. Pasti cerita saya. Padahal tidak ini saudara-saudara ya. Tapi Tuhan bisa pakai orang seperti ini untuk menjadi alat kemuliaannya. Sudah tahu Sakeus, seorang koruptor yang luar biasa. Mungkin sudah hari-hari ini jengkel dengan koruptor yang begitu banyak. Ini Sakeus, orang Yahudi yang mengambil pajak dari bangsanya sendiri dan berikan kepada penjajah yaitu Romawi. Ia sangat dibenci. Orang pesina boleh masuk sinagoga, tapi seorang pemungut cukai dilarang masuk ke sinagoga. Tapi Tuhan pakai Sakeus, Tuhan pakai Matius atau Lewi yang backgroundnya adalah seorang pemungut cukai menjadi murid yang luar biasa. Saudara tahu Sakeus ini seorang yang kaya, bahkan dia ini mengambil teks melebihi daripada yang diwajibkan. Lalu dia berjanji, apa yang telah aku ambil, apa yang telah aku paksa dari seseorang, semua yang telah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sudah bisa bayangkan kalau bangsa ini ketemu dengan Tuhan Yesus, KPK akan istirahat, polisi akan diam. Kenapa? Mereka akan datang sendiri seperti Sakeus. Saya akan kembalikan apa yang sudah saya ambil. Apa yang bisa membuat seorang koruptor jadi seorang dermawan? Cuma bertemu dengan Tuhan. Sudah tahu Saulus seorang teroris. Dia bukan teroris yang ilegal, tapi dia teroris yang sah karena dia diutus dengan surat-surat lengkap. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, saudara-saudara, dengan kuasa penuh, artinya dengan surat-surat lengkap. Ada rekomendasi, kalau sekarang misalnya, ada rekomendasi dari Kapolri, dari Menteri Agama, dari semua kementerian terkait untuk menghabisi orang Kristen. Ada rekomendasi dari Mahkamah Agama, dari ahli-ahli Taurat, dari pemerintah untuk menghabisi orang Kristen dengan kuasa penuh. Tetapi saudara-saudara, dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik dan dia menjadi dari seorang teroris menjadi seorang penginjil yang luar biasa dan dia menulis setengah dari perjanjian baru. Nah, tambah kitab Ibrani ada 13 kitab dari 27 kitab perjanjian baru. Seorang teroris bisa menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Saya mau berkata buat saudara, saudara berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah di rumah, mudah bagi Tuhan. Asal saudara satu frekuensi dengan Tuhan. Selesai. Amin. Tadi malam waktu saya berkhotbah di sana saya bilang begini, rumah itu
harus jadi tempat melatih orang-orang di dalam rumah untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Kenapa banyak orang tidak suka pulang ke rumah? Karena di rumah sofa lebih mahal daripada anak. Sofa mahal itu. Di terminal dia lebih berharga. Makanya dia tidak akan tinggal di rumah, dia tinggal di terminal. Karena di terminal dia berharga, di rumah sofa lebih berharga. Biar kopu sofa dari Italia lagi. Itu kopu anak jauh lebih berharga daripada kopu sofa itu. Setuju, katakan amin. Kadang-kadang begitu dia, ini rumah kotor gara-gara kotor. Oh, dia bilang daripada saya bikin mama dan papa susah, saya tinggal di luar aja. Harusnya rumah itu tempat penerimaan. Dia akan senang di sana, makanya jangan kaget. Kalau ada tamu datang, kesempatan anak-anak unjuk gigi. Dia lompat sana, lompat sini. Orang tua bilang, oh saudara-saudara, itu tidak akan mengubah dia. Tapi kalau saudara pakai jurusnya Tuhan, Tuhan selalu memberikan apresiasi. Dari semua hal buruk yang dia punya, ada hal yang bisa saudara ucapkan syukur. Saudara bisa bilang, bisa lihat, dari semua kelakuan perempuan Samaria, ada hal yang Tuhan ucapkan. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Belum pernah seumur hidupnya dia dengar ada orang yang memuji dia. Baru hari itu, ketika ketemu Tuhan. Saudara tahu kebutuhan dasar manusia itu apa? Diterima dan dihargai. Dan itu Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Bos, anak buah, tuan, hamba, orang merdeka, orang yang dijaya, semua punya kebutuhan. Saya berikan contoh aja. Kalau saudara punya pembantu atau orang yang dipercayakan untuk membersihkan rumah saudara ya, begitu saudara pulang dia lagi ngepel, lalu atau lantainya masih basah, saudara jinjit sepatu, jalan seperti menghindar untuk tidak jadi becek, padahal saudara adalah owner atau tuan rumah dan bebas bikin apa saja, maka di situ dia merasa hasil karyanya dihargai. Dan dia akan tanya begini, di mana lagi yang harus saya pel? Kenapa? Karena hasil karyanya diapresiasi. Tapi kalau saudara jalan dengan jalan, kaki becek dan sebagainya, itu mungkin baru 1 meter persegi, dia rasa seperti ngepel 1 gedung, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Coba saudara lihat ada ibu yang pergi ke pasar semangat nih. Pulang ke rumah dia cah kangkung. Lalu begitu hidangkan semua makan dengan semangat. Dia belum makan kenyang dan dia bilang besok saya bikin capcay nanti saudara ya. Dia akan bikin yang jauh. Kenapa? Kebutuhannya sudah terpenuhi di sana. Saya pernah bekerja dan kita punya satu office boy. Waktu itu saya mau pimpin rombongan pergi ke Israel dan saya minta tolong pergi fotokopi paspor. 5 menit kemudian dia balik dengan hasil fotokopi. Yang dia fotokopi kulit paspor, saudara-saudara. Saya bilang begini, mantap itu untuk 5 menitnya ya, begitu cepat. Tapi yang saya minta yang di dalam yang ada gambar, 3 menit selesai. Tapi kalau saya bilang, kau bodoh, lulus SMA tidak kok ya. Kau lulus SMA tidak. Ini masa foto paspor saya kok tidak bisa. Pasti dia akan jengkel, dia akan marah, dan dia akan tunggu saat terbaik. Dan dia bisa mengapa-apakan saya. Tapi ketika saya bilang ini mantap itu bukan karena bodohnya, tapi karena cepatnya pergi. Saya berikan contoh, kalau saudara ini kelas saya, lalu saya mengajar gaya Yesus. Yesus itu selalu berikan apresiasi. 70 murid diutus 22, praktek, begitu bawa pulang hasil, Tuhan kasih apresiasi lebih dulu. Yes! Karena mereka lapor di entrop orang mati bangkit, di AB orang lumpuh berjalan, di Sentani orang buta melihat. Tuhan, yes! Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Baru dia ngarahkan. Tapi kalau kamu bersuka, jangan karena hal itu. Bersukalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Orang sudah pergi capek-capek ya, dihargailah saudara-saudara ya. Tuhan atas paling suka menghargai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saya bertanya kepada saudara. Anak-anak, saudara-saudara, 2 tambah 3 berapa? Lalu ada di belakang, karena mendengar pertanyaan dengan perintah, siapa yang tahu angkat tangan. Dia bukan cuma angkat tangan sambil lompat, saya gitu kan. Lalu dia bilang 6. Saya akan bilang mantap. Mantap itu untuk semangatnya menjawab. Tapi itu untuk 2 tambah 4. Tapi kalau saya bilang bodoh, kupu otak di mana? Biar dia udah tahu jawabannya, dia gak berani jawab. 2 tambah 3 berapa? Berapa? Kenapa bagi dia kesalahan itu hancur? Tapi bagi Tuhan bukan. Kita semua ini orang salah tuh, saudara. Tapi Tuhan menerima kita. Dan begitu dia berkata sudah selesai, dia menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena dia mendapatkan peristirahatan. Saya dan saudara
ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebelumnya serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi waktu dia berkata sudah selesai, sekarang aku sudah menemukan tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia bersuka cita. Haleluya. Sudah tahu nggak? Tuhan juga bersuka cita buat saudara hari ini. Kalau ada WL bilang, mari kita bersuka cita karena Tuhan luar biasa. Sorga juga bilang, kau tidak tahu, saya juga bersuka cita karena kau. Ya, Mazmur 91, ayatnya yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu ayat 16, akan kukenyangkan dia dengan panjang umur. Dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sorga yang menyanyi. Sungguh hatinya melekat ke sorga yang menyanyi. Jadi bukan cuma bumi menyanyi ke sorga. Sorga juga menyanyi ke bumi. Saya dan saudara adalah sasaran pujian daripada Tuhan. Haleluya. Nah, aku mendengar akan imanmu. Kapan? Now. Kapan? Sekarang. Hari ini, jangan tunggu besok. Nanti saya lihat dulu baru saya percaya. Tidak. Now faith is. Bahkan bisa bercerita buat orang lain. Nanti sebentar siang, sebentar sore saya punya silver queen. Nanti kalau kau baik-baik dengan saya bagi dengan kamu. Ini cerita anak-anak ya. Nanti kau bagi. Kapan dia bilang hore? Now. Sekarang. Kapan dia bilang amin? Sekarang. Bahkan dia menceritakan sebelum barang itu ada. Ya, Ibrani pasal 11, saudara ya. Nah, ini aku bersuka cita karena jemaat Kolose punya iman. Lalu yang kedua, ayatnya yang ketiga, keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman selalu berakibat kasih kepada semua orang kudus. Jadi jangan bilang saya orang beriman kalau saudara benci orang lain. Jangan bilang saudara beriman, saya beriman kalau saudara membenci. Karena kalau saudara bilang saudara beriman dan saudara mengasihi Tuhan, tentu saudara juga mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Termasuk orang yang paling menjengkelkan dalam hidup saudara itu pun dikasihi oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Sehingga kita tidak nyanyi seperti ada orang nyanyi seperti begini. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi tidak suka dia. Ini gak ada saudara-saudara ya. Bahasa kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak suka dia. Itu gak ada saudara ya. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan berarti termasuk orang-orang yaitu orang kudus. Yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pun mengasihinya. Yang setuju katakan amin. Nah, ini iman berdampak kepada kasih kepada semua orang kudus. Lalu ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan. Kalau di terjemahan asli yang disimpan. Sudah tahu berangkas? Seperti itu disimpan di dalam berangkas. Tidak ada orang simpan sendal jepit di berangkas. Tidak ada saudara ya. Biar kau sepatu mahal pun kau terisi di berangkas. Betul tidak? Karena berangkas itu tempat yang berharga, surat-surat berharga, uang-uang, ya, BPKB mobil, motor, ya, barang-barang berharga simpan di sana. Nah, pengharapan itu sesuatu yang berharga dan itu disimpan di dalam kerajaan sorga. Yang disediakan bagi kamu di sorga atau disimpan di sorga. Bapak Ibu berhenti menaruh pengharapan di bumi, kecewa. Saya pikir dia mau tolong saya pernah tolong dia itu. Aduh ternyata Bapak Ibu menaruh harap kepada manusia kecewa. Tapi menaruh harap kepada Tuhan diberkati. Simpan pengharapan di sorga. Uang saudara, jangan saudara harapkan di deposito karena bisa berubah nilainya. Ngengat dan karat, pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak ajar saudara boros tidak, tapi bergunakanlah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata buat saudara, hari ini apa yang sudah kita upayakan, saudara pakai atau tidak pakai, pasti habis. Ngengat dan karat akan menghabisinya. Coba saudara lihat sekarang, aduh saya sudah simpan-simpan, saya pikir makin hari makin bertambah, ternyata inflasi itu ngengat. Nilainya jadi setengah. Ngengat dan karat bisa menghabisinya. Tapi kalau sudah simpan di sorga, aman saudara, aman. Bagaimana cara simpan di sorga? Saudara lihat Kejadian 13,
Adapun Abraham sangat kaya, banyak emas, perak, dan ternaknya. Nah, untuk apa semuanya itu? Bukan untuk dijaga, makin saudara jaga makin hilang. Makin saudara jaga makin hilang. Saya ingat saudara-saudara ya, ada seorang anak sekolah minggu yang tiap kali pergi ke sekolah minggu selalu dikasih 2 uang. 1 derma, 1 uang jajan. Dan biasanya nilainya sama. Zaman itu saudara masih uang-uang koin itu. Nah, ini anak pergi ke pagian. Gereja belum buka, dia main-main di halaman gereja yang rumputnya cukup tebal. Tiba-tiba 1 uang jatuh. Dia cari-cari karena rumput tebal nggak ketemu. Dia bongkar sana, tiba-tiba guru sekolah bilang, ayo masuk, kita akan mulai sekolah minggunya. Karena sudah mulai sekolah minggu uangnya belum ketemu, akhirnya dia berlutut di rumput dan dia berdoa, Tuhan yang hilang kopu uang, bukan sapunya. Bayangkan itu saudara-saudara ya. Jadi dia tidak mau kehilangan uang jajannya, dia bilang yang hilang Tuhan, yang derma yang hilang saudara-saudara ya, karena nilainya sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar sesuatu bahwa taruh pengharapan di surga, jangan di bumi. Dan kita lihat Abraham punya begitu banyak harta. Nah, untuk apa harta itu? Saudara baca satu pasal sesudah 13, ada 318 anak muda yang lahir di rumahnya. Dan tentu untuk piara 318 itu biayanya bukan sedikit. Dan 318 ini juga yang pasal sesudahnya, pasal 15, diajak Abraham untuk mengejar Lot yang ditawan oleh Kedorlaomer dan sekutunya. Dan mereka itu sudah dari Damsyik, dari Hebron naik ke Yerusalem sampai ke Damsyik. Itu kurang lebih 200 kilo. Nah, saudara bisa Google, saudara bisa baca, bisa cek di informasi-informasi di media sosial, berapa banyak Amerika menghabiskan biaya untuk perang di Hormuz. Bahkan menurut pengakuan kita punya tentara Republik Indonesia, Indonesia kalau terlibat perang 3 hari peluru habis. Ini yang ngomong ini, bukan karena saya pakai baju militer hari ini, tidak saudara-saudara, tapi yang ngomong ini tentara saudara. Dan tentara ini dia bilang, ini dia pernah sampaikan nih buat saya bahwa itu maksudnya 3 hari kita punya amunisi semua, kalau perang itu 3 hari habis. Sudah bisa bayangkan ini 318 yang dibawa oleh Abraham, ini biaya operasionalnya, kasih makan mereka, kasih fooding mereka. Kalau ada tempat yang mesti dibuat untuk peristirahatan atau penginapan, mereka harus disiapkan. Begitu besar dan dia pakai itu untuk investasi di kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman selalu menular pada level yang berikut, yaitu memperhatikan saudara-saudara seiman. Lalu pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap. Haleluya. Jangan taruh harap di kepala dinas, jangan taruh harap di orang-orang penting, karena tidak lama mereka memerintah. Paling lama 2 periode lah. Tapi kalau kau taruh kepada Tuhan, di sorga tidak ada pilkada, tidak ada saudara. Di sorga tidak ada pemilihan raja, dia raja selama-lamanya. Dan selama Tuhan adalah raja, kita hidup dalam kerajaan yang sangat tidak tergoncang. Haleluya. Saya lihat saudara mulai senyum karena apa? Kemarin dengar emas, dolar lagi bergejolak. Hari ini dengar kerajaan sorga tidak terganggu. Dan kita tinggal di sana. Taruh harap di sana. Sukacita. Haleluya. Dia Tuhan yang sangat berkuasa. Makanya kita suka nyanyi C itu ya. Coba C. Pujian dan hormat. Kemuliaan dan kuasa. Bagi Allah yang kekal. Langsung refrennya kerajaan. Kerajaannya berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan kerajaannya ini tidak tergoncang. Tidak tergoncang. Saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Mari kita lihat satu bukti. Satu ketika negara dalam bahaya di mana Aram mengepung seluruh Israel. Mereka tidak bisa pergi ke kebun, ambil batata, ambil kasbi, ambil daun singkong. Lalu persediaan di dalam kerajaan makin hari makin habis. Sampai satu titik ibu-ibu makan anak. Lalu mereka datang mengadu kepada raja karena ada 2 ibu yang berjanji. Hari ini potong anak saya, besok anak kamu. Setuju?
Saudara-saudara, saking kelaparannya, satu anak satu hari selesai. Gak tahu mereka bikin apa itu saudara-saudara ya. Besoknya waktu mau dimakan atau mau dipotong, mau dimasak anak yang satu, dia sembunyikan. Oh, dia merasa dirugikan, kita sudah buat deal dan perjanjian. Lalu dia pergi menghadap kepada raja untuk mengadukan hal ini. Saudara-saudara, raja berpikir dalam keadaan resesi, kalau orang datang minta tolong pasti minta sembako. Lalu sebelum dia menyampaikan permohonannya, menyampaikan masalahnya, raja langsung sela. Saya sudah tidak punya persediaan apa-apa, gudang sudah kering, semua sudah habis. Kau mau minta apa? Bukan, saya bukan mau minta tolong dari raja tentang makanan yang ada di gudang itu. Terus apa? Sapu anak sudah dipotong kemarin. Hah? Hari ini mau potong anaknya, dia sembunyikan. Dia bilang ini pasti Elisa nih, jangan bilang kalau Elisa kepala terputus hari ini. Saudara lihat, di satu sisi orang krisis, tapi di sisi lain tinggal di kota yang sama, di negara yang sama, mereka lagi berbicara tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ajak kita yang ada di ruangan ini, berhenti menghujat pemerintah. Berhenti bersungut-sungut. Menyesal saya pilih dia. Kalau tahu begini saya terpilih dia. Ada yang bilang begini, kau yang pilih dia, saya terpilih. Itu kau rasa. Stop dengkau barang terlaku itu saudara-saudara ya. Kita habiskan waktu yang sangat berharga ini untuk sesuatu yang tidak bernilai. Tapi mari saya ajak berdoa. Minimal saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Elisa lagi kumpul-kumpul, mereka lagi memuji Tuhan, mereka lagi berbicara tentang firman Tuhan. Waktu raja datang dengan ajudannya, Elisa bilang begini, tahan dia sebab si pembunuh. Dia punya kepekaan tetap ada, walaupun krisis begitu hebat, tapi dia tetap terhubung dengan surga. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Itulah dasar hidupku yang saudara-saudara tetap terhubung. Karena waktu saudara terhubung, cara bicara kita berbeda, cara meresponi kita berbeda. Tenang saja. Dan saya tidak membaca ada orang yang mati kelaparan di keluarga Elisa, di rumah Elisa, tidak ada. Lalu datang raja, ini gara-gara kau nih, tidak. Kamu meninggalkan Tuhan, tapi dengarkan. Besok secupak gandum yang terbaik akan berharga seperti harga parkir di Jayapura. Ajudan raja yang mungkin di belakang ada gelar SE, sarjana ekonomi, saudara-saudara. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan buka tingkap langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Lalu Elisa berkata, kamu akan melihat, tapi tidak menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa saudara melihat dan menikmati. Bukan cuma melihat dan tidak menikmati. Ada dua macam orang di dalam rumah Tuhan. Yang satu melihat, yang satu menikmati. Saya berdoa saudara menikmati berkat Tuhan. Di tengah krisis ini, saudara menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sudah banyak bukti ya. Tadi kita sudah nyanyi sebagai penolong kesakan sangat terbukti. Saya cerita dulu untuk mengingatkan saudara waktu COVID. Ada anak Tuhan punya usaha hotel di Bandung. Bandung lockdown, tidak ada penghuni, tidak ada customer, tidak ada orang yang nginap di hotel. Kecuali hotel-hotel yang dikhususkan untuk isolasi. Saudara-saudara, dan dia sudah punya komitmen. Anak buah saya, karyawan saya adalah jemaat saya. Dan dia sudah berjanji, apapun terjadi, saya tidak akan rumahkan kamu. Kamu adalah bagian dari saya. Dan saya akan investasikan seluruh iman dan pengharapan saya, termasuk apa yang saya punya, untuk kamu juga bahagia. Luar biasa kayak Abraham, saudara. Lalu dia dapat impress ketika berdoa, Tuhan taruh di hatinya, buka bakery. Dia buka bakery, saudara. Dan orang-orang hotel ini yang tadinya office boy, room boy dan sebagainya, mereka dipakai menjadi delivery order. Pembawa barang, karena orang tidak bisa keluar rumah. Ini ada pesanan, itu bakery-nya laku luar biasa. Dan hanya terkenal. Saudara-saudara, begitu lockdown dicabut, dia punya hotel mulai beroperasi. Tapi masalahnya, karyawannya tidak ada. Akhirnya dia buka lagi peluang untuk menerima karyawan. Sementara orang lain rumahkan, dia nambah karyawan. Why? Karena menaruh harap kepada Tuhan. Yang diceritakan adalah perbuatan Tuhan. Kita tidak akan susah. Tidak ada yang dirumahkan. Tuhan pasti tolong kita. Bagaimana caranya? Saya tahu, tapi saya ucapkan dulu. Bapak Ibu, begitu selesai COVID, dia punya usaha dua, bukan satu. Ada hotel, ada bakery. Why?
Orang yang menaruh harap kepada Tuhan pasti berbicara perkataan-perkataan kemenangan. Besok Tuhan akan buat mujizat. Makanya saya ucapkan besok ada mujizat. Bukan asal ucapan. Saya berdoa, saudara mengalami mujizat. Saya berdoa, saudara mengalami pintu-pintu terbuka. Haleluya. Saudara jangan pikir sebagai gembala tidak punya masalah. Punya banyak, saudara-saudara. Banyak. Nanti kalau saudara mau tanya, ternyata Bapak ada masalah. Datang, saya cerita saudara-saudara. Dan saudara harus siap, karena kalau saya kasih tahu itu sama seperti yang bom besar-besar. Tapi persoalannya apa? Saya bukan tenggelam di dalam masalah, tapi saya berjalan di atas masalah. Karena Tuhan berkata, Petrus keluar, datang. Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Come. Dan Petrus berjalan. Waktu lihat ombak gelombang tenggelam. Ya Tuhan tolong aku, angkat lagi saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sama Tuhan yang mengajak buat saya dan saudara, come datang. Dengan Tuhan yang mengajak kepada Petrus, come datang. Dia Tuhan yang standby. Kalau tenggelam, dia terbilang, kau ini kurang percaya ini. Saya tampilin kau sedikit. Tidak saudara-saudara ya, terada saudara. Dia tulurkan tangan dan tangan yang sama sementara terulur untuk menarik saudara keluar dari persoalan yang sementara saudara tenggelam, berjalan di atas persoalan. Haleluya. Bisa bilang amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taruh pengharapan kepada Tuhan. Saya akan closing dengan 1 Samuel 23. Daud ini pernah bergerak untuk menolong Kehila. Kehila ini bagian dari kota Israel, di mana Saul adalah rajanya. Dan saudara tahu, Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tidak ada pertolongan dari istana, tidak ada satupun suku dari kerajaan yang datang mau tolong Kehila. Akhirnya Daud berdoa, Tuhan, apa akankah kau serahkan orang Filistin yang lagi menyerang Kehila ini kepada tangan saya? Saya serahkan, maju. Dia maju, sudah terhubung dengan maju. Dia hajar, menang. Puji Tuhan, orang-orang Kehila bebas dari Filistin. Begitu bebas, ya silakan masuk Daud. Waktu Daud lagi ngasur di dalam, dia berdoa lagi, Tuhan, apakah orang Kehila akan menyerahkan aku ke tangan Saul? Ya, mereka akan serahkan. Saudara-saudara, kalau saya jadi Daud menyesal kalau tahu begini tadi saya kasih biar dong hancur saja saudara ya. Menyesal nih, ternyata saya tolong baru, ternyata dong mau serahkan saya. Tidak saudara, tidak. Orang boleh melakukan hal yang merugikan kita, tapi Tuhan tidak pernah merugikan kita. Dengarkan Bapak Ibu, Daud begitu masuk ke Kehila, Saul bersyukur, sama-sama pakai Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan telah menyerahkan aku. Kadang-kadang musuh kita juga pakai Tuhan, saudara-saudara ya. Oh puji Tuhan, saudara bisa dengar itu, sakit hati enggak? Sakit hati, tapi saudara, Daud tahu, dia puji Tuhan, Daud telah masuk dalam perangkap karena dia masuk dalam kota yang berkubu, yang tidak gampang masuk tapi susah keluar. Saudara-saudara, waktu Daud tanya, ya mereka akan serahkan. Daud keluar. Kemudian berhentilah Saul mengejar dia karena dengar Daud sudah keluar dari Kehila. Saya tidak tahu Kehila-Kehila apa yang ada dalam hidup saudara. Mungkin ipar, mungkin teman baik, mungkin sahabat. Bisa jadi Kehila. Kau tolong dia, tiba-tiba dia tikam kau dari belakang. Dengarkan kau akan mati karena perlindungan dari Tuhan menjadi bagian saudara. Terhubung terus dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Pengharapan taruh kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan menuntun dalam jalan-jalan kemenangan. Mazmur 139 ayat yang kelima. Jangan cepat-cepat tengking persoalan. Bisa saja Tuhan yang menyediakan atau Tuhan yang mengadakan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Loh, kok bisa Tuhan kurung? Bukan untuk menghalangi kita dapat berkat. Bukan untuk membatasi langkah kita. Tapi membuat kita berhenti sejenak untuk terima berkat dari Tuhan. Di tengah krisis dan situasi yang saudara hadapi, ambil sedikit kesempatan, 5 menit untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Itu namanya Sela. Semua bilang Sela. Kalau saudara baca kitab Mazmur ada Sela. Sela itu berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang baru dibaca. Ya, jangan lanjut. Jadi kalau saudara baca kitab Mazmur itu ada Sela, stop dulu. Ada pesan penting dari apa yang sudah baca sebelumnya. Sebelum Sela itu. Jadi Sela itu kayak main bola 2x45 ada posenya, pausnya. Ya, masa istirahatnya itu Sela. Bapak Ibu, Tuhan mengurung dari depan dan dari belakang untuk Sela. Supaya dia taruh tangan, kasih berkat sebelum engkau melanjutkan lagi perjalanan. Aduh, saya jalan sudah kurung semua ini. Kadang-kadang bukan iblis, tapi Tuhan yang mengurung.
supaya kita berhenti sejenak. Karena orang Israel keluar dari Mesir itu bukan Musa mau belok kiri, belok kanan, bukan. Bukan ikut GPS, bukan. Tapi ikut tuntunan Tuhan sampai orang Israel protes, Musa ini bukan jalannya. Tidak biasa orang lewat sini. Saya tak tahu Tuhan yang suruh belok kiri, belok kanan. Dan pada akhirnya sampai mereka seperti masuk perangkap. Ini skakmat. Kalau yang suka main catur ini skakmat. Di depan laut, kiri padang gurun, kanan padang gurun, di belakang Raja Firaun sudah mengejar. Ya, sudah tidak ada jalan. Sudah tidak ada jalan. Ini double skakmat, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, Tuhan sengaja membawa mereka dan mengurung mereka untuk menerima pengurapan yang luar biasa. Sehingga yang tadinya orang berkata tidak ada jalan, Tuhan bisa buat jalan. Haleluya. Engkau mengurung aku untuk menaruh tanganmu ke atasku. Supaya aku bisa memandang engkau dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sementara Tuhan sediakan. Bapak Ibu, tadi malam saya menghadiri salah satu ibadah penguatan. Karena ada sahabat di dalam organisasi kami yang meninggal. Dan nanti habis ibadah ini saya punya tugas di tempat pemakaman. Karena sudah dibagi-bagi, semua pengurus termasuk saya dapat tugas. Dan ada seorang rekan berkhotbah begini. Ada yang lebih buruk dari mati konyol, hidup konyol. Hampir semua orang-orang hebat di Alkitab mati konyol. Tapi hidupnya tidak konyol. Paulus mati konyol. Petrus mati konyol. Tapi hidup mereka dibicarakan sampai hari ini. Jadi kita berhenti bicara matinya seorang seperti apa. Hidupnya itu yang penting. Tadi sesudah ibadah, kami mendoakan, saya bilang, Pak Willy tolong dampingi saya, kita doakan. Ada seorang yang bermasalah, dia kena gula sampai matanya sudah harus dioperasi. Karena gula sedang matanya. Saya bilang begini, tolong kasih tahu buat dia. Ada yang lebih buruk daripada mata buta, hati buta. Kalau hati buta, semua hancur. Tapi matamu boleh buta, tapi kalau hati terang, Yesus berjanji, apabila mata hatimu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Seorang bapak punya 5 benjolan di selangkangan. Dan ketika dokter vonis itu kanker, dia ketakutan. Dia cari Tuhan, kemudian Tuhan tunjukkan akarnya. Ingat, orang Kristen itu selalu cari akar, bukan cari akibat ya, akar. Akhirnya dia mengampuni orang yang begitu dia benci bertahun-tahun. Begitu hatinya bebas, plong, bahkan dia udah lupa kalau dia punya benjolan. Begitu dia mandi sabunan, itu benjolan terlepas seperti lintah lepas. Saudara. Kenapa? Akarnya sudah disembuhkan. Berhenti serang akibat, karena akibat tidak akan menyembuhkan. Akar yang menyembuhkan. Ini bonsai kalau dia tumbuh terus, gunting. Biar tidak bulan depan dia tumbuh lagi. Tapi kalau sudah cabut, gak usah digunting, kering langsung. Pelayanan Tuhan Yesus selalu cari akar. Makanya tadi saya mulai dengan akar yang paling utama. Ingin dihargai, ingin ini. Dan Tuhan sudah penuhi buat kita. Aku bisa melayani. Karena aku terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Ya, C coba biar sudah tahu. Melayani, lebih endingnya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Siapa yang lebih dulu? Tuhan lebih dulu. Kenapa saya bisa menghargai seseorang? Karena Tuhan telah lebih dulu menghargai saya. Kenapa saya bisa tolong seseorang? Karena Tuhan lebih dulu telah menolong. Ingat imanmu, kasihmu kepada orang kudus, dan pengharapan ada di dalam Tuhan. Tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan. Dicurahkan itu sampai gelasnya tuh angkat pantatnya. Tidak ada. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Di mana pengharapan tidak mengecewakan? Yang tersimpan di dalam sorga.
Tuhan memberkati, ini masih koma, nanti kita lanjut lagi. Sudah ada sedikit selentingan, tapi saya berdoa dalam minggu ini sudah terus memperkatakan berkat Tuhan. Karena kita ada di kondisi yang sama, kita ada di situasi yang sama, tapi kita bisa mengalami berkat yang berbeda. Karena langit di atas kepala kita terbuka dan kekuatan tercurah dengan luar biasa. Saya percaya usahamu tidak akan mati malah nambah. Saya percaya engkau tidak akan rumahkan karyawanmu, maka malah engkau tambah karyawan. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kerajaan kita berbeda dengan yang lain. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Silakan singers naik. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa, dan segala bangsa ciptaan sujud di hadap surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Sama-sama pujian dan hormat, nyanyikan. Yes. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Oh, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi, oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu yang selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, dengan iman. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Bapak Ibu saja kerajaan-Mu. Puji Allah yang kekal. Amin. Sebab perbuatan-Mu. Yes. Puji Allah yang bersama-sama surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari kita meteraikan teguhkan kebenaran firman Tuhan dengan mengambil roti dan anggur yang ada di tangan kita. Setiap kali sudah melakukan, sudah ingat Tuhan kita yang luar biasa. Berhenti ingat persoalanmu, berhenti ingat tabunganmu, ingatlah Tuhan yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Yakub yang dibodohi berulang-ulang kali, Tuhan kembalikan lebih hebat daripada yang hilang. Saya percaya sudah akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa dalam bulan ini, dalam minggu ini. Sudah akan lihat banyak perkara ajaib dari Tuhan. Yang pertama, mata hatimu akan dibuat terang oleh Tuhan. Yang kedua, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan dengan iman yang luar biasa, dengan kasih yang indah, dan dengan pengharapan yang sangat luar biasa. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu Tuhan. Dan setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan Tuhan, akan kasih-Mu. Engkau tidak mungkin menahan berkat, karena yang terbaik dari surga telah Engkau berikan bagi kami. Percayakah saudara, baru di tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Oleh bilur-bilurnya Engkau sudah sembuh. Kami makan dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ajaib, besar dan luar biasa.
Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru. Perjanjian baru kita tidak dituntut, kita disediakan. Perjanjian baru kita tidak dituntut, kita disakasihi oleh Tuhan. Aku akan. Yang dimeteraikan oleh darahku, tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan karena meterainya darah Yesus. Dan setiap kali kau melakukannya, kau mengingat akan aku. Sebab setiap kali kau makan, minum, roti dan cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya warisan siap kita terima. Percayakah saudara bahwa anggota kita persekutuan dengan darah Yesus? Semua masalah psikosomatik, semua masalah darah disembuhkan oleh Tuhan. Kami minum dengan percaya sambil terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini mata kami terbuka bisa melihat berkat-berkat yang luar biasa. Pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Rencana-rencana ajaib. Ada kesan-kesan yang Tuhan taruh di hati kami. Untuk apa yang harus kami kerjakan. Seperti apa yang Tuhan buat Daud. Dia terhubung dengan surga. Buat begini. Keluar, masuk, lakukan. Tuhan akan menuntun langkah saudara. Mazmur 37 langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Terima kasih Tuhan karena tangan-Mu menopang kami dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari siapkan, pegang persembahan saudara. Lakukan ini seperti untuk Tuhan. Tuhan yang memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Semua yang ada pada kita datang pada Tuhan. Lakukan ini karena ucapan syukur, karena terima kasih buat Tuhan. Dan dengarkan, Tuhan berjanji, aku akan buka langit atas kepalamu dan menghalau belalang pelahap. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan bagi Tuhan, dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah berkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan mengikuti kami dan anugerah Tuhan tercurah dengan ajaib. Semua yang siap memberi sama-sama katakan amin.